Shalom semuanya. Mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih bisa melakukan ibadah kita secara online. Sebelum kita mulai ibadah kita mau menenangkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita memulai ibadah kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Engkau Tuhan yang setia, menjadi tempat sandaran, sumber kekuatan, pengharapan, serta kedamaian bagi setiap orang. Mari kita puji Tuhan kita dengan nyanyikan satu-satunya yang kuandalkan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur jika pada hari ini, di hari Minggu ini kami boleh sama-sama beribadah walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Kiranya nama Tuhan tetap dipermuliakan, dan setiap kami ya Tuhan mau datang sujud bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau baik, Engkau telah menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang juga boleh menolong di dalam keadaan masa-masa yang susah ini ya Tuhan, agar tetap iman kami boleh percaya dan bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kemudahan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan sangat baik. Dia masih menjaga dan melindungi kita sampai saat ini. Kita memuji Tuhan, kita nyatakan kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Datanglah kebaiknya. Datanglah
dulu kembali. Sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita biar urapan Tuhan tercurah di setiap kita. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur hari ini saya boleh kembali datang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di saat ini kami boleh kembali datang untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini kita mau buka Alkitab kita dari Yesaya, pasalnya yang ke-60, ayatnya yang ke-15. Nah, Bapak akan baca untuk kita semua. Diambil dari Yesaya, pasalnya yang ke-60, ayatnya yang ke-15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Bapak bacakan sekali lagi, Yesaya 60 ayatnya yang ke-15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, tentu di antara kita pernah melihat pelangi yang biasa terjadi sehabis hujan. Nah, ini merupakan pelangi, gambar pelangi yang diambil oleh rekan Bapak pada tanggal 4 Juli 2021. Pelangi yang terjadi di Pontianak begitu indah, begitu banyak orang memposting foto pelangi ini pada waktu itu. Banyak orang yang melihat pelangi ini sebagai janji penyertaan Tuhan. Nah, sebagian kita juga tentu ingat ketika melihat pelangi kita mengingat satu kisah di mana yang terjadi pada waktu Nabi Nuh, di mana pada waktu itu Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Nah, pada waktu itu Tuhan memberi janji bahwa Dia tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi. Ayat yang tadi saya bacakan merupakan ayat yang menceritakan tentang kondisi bangsa Israel yang sedang terpuruk. Mereka pada waktu itu mengalami pembuangan ke Babel. Yesaya 60 itu menceritakan bagaimana bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan. Hidup mereka sangat menderita pada waktu itu. Mereka dibawa ke negeri asing, di mana mereka dikerja paksakan, mereka dipisahkan dari keluarga mereka, bait suci dan Yerusalem yang mereka puja pada saat ini telah hancur. Tidak dapat dibayangkan betapa besar kesedihan, ratap tangis yang mereka alami pada waktu itu, karena begitu banyak di antara mereka, keluarga mereka yang meninggal karena perang dan pengungsian itu. Nah, pada waktu itu mereka terus berseru kepada Allah. Mereka memohon pertolongan Tuhan. Mereka sangat mendambakan penyelamatan dan pemulihan atas negeri mereka. Nah, dalam kondisi yang begitu sulit itu, melalui Nabi Yesaya, Allah mengingatkan umatnya untuk menunggu dan bersabar. Menunggu dan bersabar. Allah berjanji akan memulihkan umatnya. Mereka yang ditinggalkan, dibenci, dan bahkan dihina, nantinya akan dihormati. Nah, ini adalah janji yang Allah berikan kepada mereka, agar bangsa Israel yang sedang mengalami penderitaan itu dapat tetap percaya kepada Allah. Allah memberi janji penyertaannya kepada umatnya, agar umatnya dapat tetap mempertahankan iman di tengah semua kesulitan yang mereka hadapi. Allah tidak meninggalkan bangsanya, Allah tidak meninggalkan umatnya, Allah selalu menyertai mereka dalam keadaan apapun. Terutama saat mereka sedang mengalami kesulitan seperti yang kita baca tadi. Seolah tidak ada jalan keluar, tapi Allah
tetap menyertai mereka. Allah menghendaki agar umatnya terus mengandalkannya, sebab hanya Dia yang dapat diandalkan. Nah, saya rasa konteks ayat yang kita baca tadi cocok dengan kondisi kita saat ini. Di tengah pandemi yang terjadi, begitu banyak ketakutan, begitu banyak kedukaan yang kita hadapi. Setiap hari kita mendengar begitu banyak korban akibat pandemi corona ini. Begitu banyak orang yang terpapar. Mungkin kita, sebagian besar keluarga kita sudah terpapar. Bahkan di antara kita ada yang sudah terpapar pandemi virus corona ini. Begitu banyak orang yang mengalami kedukaan. Bahkan tidak jarang dari kita kehilangan orang yang kita kasihi di tengah pandemi ini. Dan banyak penderitaan yang terjadi. Itu yang membuat beberapa waktu yang lalu Bapak melihat banyak anak-anak muda memposting gambar hitam di dalam Instagram atau Facebook yang mereka miliki, yang menunjukkan sudah terlalu banyak kedukaan yang terjadi, terlalu besar, dan mereka tidak mampu menahan lagi. Begitu besar ketakutan dan kesedihan yang terjadi, yang kita alami dalam kondisi pandemi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi ini, percayalah, Allah tetap menyertai kita. Janji Allah adalah iya dan pasti. Janji Allah membawa pengharapan bagi umatnya. Allah memenuhi janjinya tepat pada waktunya. Allah hanya meminta kita percaya bahwa janjinya akan Dia genapi. Menanti janji Allah di dalam kondisi yang mudah, itu mudah kita lalui. Itu sesuatu yang gampang. Tapi bagaimana bila di dalam kondisi sulit melanda? Dan banyak orang-orang yang kita kasihi terdampak oleh pandemi ini. Apakah kita tetap dapat berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya Engkau melindungi aku. Dan janjimu adalah iya dan pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah menghendaki kita percaya bahwa janjinya adalah iya dan pasti. Janjinya akan Dia genapi. Dalam kondisi yang berat ini, kiranya kita boleh terus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Memegang janji Tuhan yang iya dan pasti itu. Dengan apa kita menjaga relasi kita? Dengan terus mempertahankan iman kita. Bagaimana kita mempertahankan iman kita? Dengan terus dekat dengan Tuhan. Mempelajari firman-Nya, membaca firman setiap hari. Ketika kita tidak memiliki aktivitas di luar lagi, kita boleh menyediakan waktu, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, mengikuti renungan-renungan yang diberikan gereja kepada kita, agar kita boleh tetap dekat dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan media sosial, dengan teman kita, saling menguatkan. Ketika kita mendengar ada teman kita yang terdampak pandemi virus corona, hubungi mereka, telepon mereka, kuatkan mereka di dalam Tuhan, agar mereka boleh tetap percaya dan boleh tetap mengandalkan Tuhan, boleh tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan menghendaki di dalam kondisi pandemi ini, kita boleh tetap beriman dan percaya kepadanya. Karena janjinya adalah iya dan pasti. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya janjimu iya dan pasti. Bantu kami agar kami boleh benar-benar terus percaya kepadamu. Kami melihat terlalu banyak kedukaan yang terjadi akibat pandemi ini. Begitu banyak keluarga, begitu banyak orang-orang yang kami kenal terdampak, bahkan tidak jarang yang meninggal.
Tuhan, mohon Engkau yang beri kami kekuatan, beri kami iman, agar kami boleh melalui semua ini dengan tetap bersandar kepadamu. Tuhan, tolong kami, Tuhan beri kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk pemerintah yang saat ini terus menggunakan berbagai cara untuk menghentikan pandemi ini. Tuhan, mohon Engkau yang tolong mereka, beri mereka hikmat kebijaksanaan. Beri kami juga hati yang mau taat, hati yang mau percaya, sehingga kami juga boleh menjaga diri dengan baik, mentaati protokol yang diberikan oleh pemerintah, dan wabah ini, pandemi ini boleh segera selesai. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, mereka yang terus bekerja, mengorbankan kesehatan, mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk boleh menolong banyak orang terlepas dari maut. Tuhan, mohon Engkau yang tolong mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Santo Thomas. Biarlah setiap kita dapat menerapkannya dalam kehidupan masing-masing. Sekarang kita menjalankan persembahan. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke bank BCA yang menggunakan di tanggal BCA Pontianak, atau dapat menyimpannya terlebih dahulu sampai ibadah website kembali dibuka. Tuhan adalah kekuatan hati kita, penolong di saat susah, tempat persembunyian, sekaligus menara dan perisai hidup kita. Mari kita menyanyikan kekuatan hatiku.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami dapat melakukan ibadah online. Kiranya Engkau berkati kami di setiap rumah, kiranya kami aman dalam perlindungan Engkau Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami supaya kami dapat menjalankan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom. Dan bersyukur kepada Tuhan jika kita boleh beribadah pada hari ini, ya, walaupun secara online. Kita berdoa agar kondisi Indonesia, khususnya di Pontianak, boleh semakin menurun ya tingkat COVID-nya, dan PPKM boleh dibuka kembali, dilonggarkan ya, dan kita dapat beribadah kembali di gereja. Ya, beberapa pengumuman yang akan disampaikan yaitu ibadah onsite ya atau tatap muka masih ditiadakan sementara waktu sampai pemberitahuan yang akan datang. Ya, kemudian untuk tim pelayanan minggu depan tanggal 1 Agustus yaitu dari tim mentor ya, kiranya dapat mempersiapkan diri dengan baik. Ya, kemudian untuk minggu depan juga kita akan membahas ya seri 7 dosa mematikan. Ya, yang pertama itu kesombongan. Kiranya kita juga boleh mempersiapkan diri kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekian ibadah kita pada hari ini. Ya, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita ya. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu, untuk awal ibadah sampai akhirnya ini Tuhan. Dan kiranya melalui ibadah ini, puji-pujian firman Tuhan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, dan jaga kami, kesehatan kami, dan keluarga kami, papa mama kami, saudara-saudara kami Tuhan, yang boleh menjaga mereka dan memberikan kesehatan bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan berkatilah perjalanan iman kami sampai kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dan bimbingan dari Allah Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.